Sahabat kreatif, nah ini ada sebuah alat suntik ini ya, dan ini ada konektor ataupun pangkal dari lampu ini ya. Ini biasanya banyak dan mudah untuk didapat, biasanya ini. Nah seperti ini nih, banyak ya. Nah seperti ini, dan udah saya potong di sini. Nah ini sama persis. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan alat suntik dan juga konektor dari lampu rusak ini ya, untuk membuat alat super canggih, super pintar, kreatif, unik, dan tentunya sangat bermanfaat. Untuk langkah awal ini kita lepas aja dulu bagian jarumnya ini. Nah seperti ini. Bagian dalam juga kita lepas. Setelah dilepas seperti ini, kemudian pangkal dari alat suntik ini kita potong dulu. Nah di sini saya gunakan gergaji potong ya untuk memotong pangkal dari alat suntik ini. Dan untuk bahan-bahan ini kita simpan dulu dan fokus pada alat suntik yang bagian luar ini ya. Oke, langsung aja kita potong ya di bagian sini. Nah ini kita copot aja. Nah setelah kita potong, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya kita siapin korek api. Nah ini korek api menyala, masih bagus. Dan di sini ada lampunya ya di bagian belakang ini. Dan kita ambil baterai dari lampu korek ini ya. Dan di sini saya juga udah siapin baterai lain ya, dari korek lain dengan ukuran sama. 3 baterai masing-masing 1,5 volt ini. Dengan menggunakan pinset seperti ini, kita lepas ketiga baterai ini, lampu korek ini ya. Nah setelah kita lepas, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya kita siapin 2 kabel. Nah untuk kabel ini kurang lebih panjang 5 cm atau 4 cm ini. Nah salah satu kabel ini kita masukkan pada tempat baterai ya. Nah kita masukkan aja di sini. Nah setelah masuk seperti ini, langsung kita ikat ya. Nah seperti ini. Dan untuk kabel yang kedua ini sama, kita masukkan aja di bagian sini. Nah setelah seperti ini kita ikat juga. Nah setelah kedua kabel terpasang, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya kita pasang kembali ketiga baterai ini ya, seperti biasa, seperti semula. Ketiga baterai ini udah terpasang. Untuk kabel yang sebelah sini ini adalah kutub positif dan yang ini adalah kutub negatif ya. Dan supaya tidak mudah lepas ketiga baterai ini ya, kita ikat pakai isolasi. Oke. Kalau udah, langsung kita potong isolasinya. Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Untuk yang pendek ini adalah kutub negatif dan yang panjang ini adalah kutub positif ya. Dan di sini saya juga udah siapin satu baterai lagi dengan ukuran yang sama. Dan untuk kedua baterai ini langsung kita sambung ya. Nah ini kita sambung secara seri ya. Nah ini kutub positif,
kita sambung dengan kutub negatif baterai yang lain ya. Nah, seperti ini. Supaya tidak terjadi konslet, sambungan ini kita kasih isolasi. Nah, ini udah diisolasi. Sahabat kreatif, selanjutnya kita siapin 2 buah transistor C1815 seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang kiri ini adalah basis, kolektor, dan yang paling kanan ini adalah emitor ya. Jelas ya, dengan posisi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita lakukan penyolderan. Nah, ini kita jepitkan aja dulu pada penjepit komponen seperti ini. Dan langsung kita solder transistor yang kedua. Nah, dengan posisi seperti ini. Selanjutnya kita jumper ya kedua kolektor dari masing-masing transistor ini ya. Nah, ini kolektor yang pertama dari transistor yang pertama, dan langsung kita jumper pada kolektor yang kedua dari transistor kedua C1815 ini. Nah, kita solder di sini. Selanjutnya di sini saya juga udah siapin lampu LED warna merah seperti ini. Kaki sebelah kanan ini adalah kutub negatif dan yang kita tekuk ini adalah kutub positif ya. Oke, langsung kita solder. Nah, ini lampu LED pada transistor ya. Nah, ini adalah kutub positif lampu LED pada emitor C1815. Nah, di sini. Selanjutnya pada baterai ini. Nah, ini ada 2 kabel. Nah, untuk kutub negatif baterai ini langsung kita solder pada kutub negatif lampu LED ya. Nah, di sini. Untuk kutub positif baterai ini langsung kita solder pada kolektor C1815 ya. Nah, di sini. Selanjutnya pada potongan lampu LED ini ya, casing lampu LED. Nah, ini ada 2 kabel. Nah, untuk kabel yang warna merah ini kehubung dengan paku atau sekrup ini ya. Langsung kita solder kabel warna merah ini pada kutub positif baterai atau kolektor dari C1815 ya. Oke, kita solder aja. Nah, di sini. Setelah kita solder, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini perlu diperhatikan posisi transistor ya. Nah, ini jangan sampai kebalik. Nah, ini adalah baterai. Ini baterai kehubung ke baterai yang di bawah ini. Dan kabel warna merah ini kehubung dengan ini ya, skrup atau paku pada casing lampu LED. Dan ini bagian luar alat suntik yang sudah dipotong ini. Selanjutnya kita siapin 1 helai kabel seperti ini. Nah, untuk panjangnya sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kemudian ujung dari 1 helai kabel ini ya kita masukkan pada tempat alat suntik ya, yang di depan ini. Nah, kita masukkan aja seperti ini. Nah, kita masukkan sampai ujungnya ini keluar di bagian sini ya. Nah, ini. Nah, seperti ini, jelas ya. 1 helai kabelnya ini. Nah, seperti ini. Kemudian ujung 1 helai kabel yang di belakang alat suntik ini, nah yang ini langsung kita lilitkan pada basis C1815 ya, di transistor pertama ini ya. Nah, kita lilitkan aja. Sekali lagi, ini adalah basis C1815 ya. Nah, seperti ini. Usahakan ini jangan sampai terjadi konslet. Nah, setelah terpasang seperti ini, langsung kita taruh di penjepit ya untuk dilakukan penyolderan. Langsung kita solder ini 1 helai kabel ini dengan basis C1815. Nah, setelah kita
solder, langsung kita masukkan pada tempat alat suntik ini ya. Nah ini ya jelas satu helai kabelnya ini. Nah seperti ini, langsung aja kita masukkan pada tempat alat suntik ini. Nah seperti ini, kita masukkan aja dulu. Nah ini kedua baterai juga udah masuk ya. Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Sahabat kreatif, selanjutnya pada jarum suntik ini langsung kita pasang pada tempatnya ya. Nah ini di bagian depan. Nah seperti ini kita pasang, kita masukkan. Nah kita pintir seperti ini sampai benar-benar kuat dan tidak mudah lepas. Nah kalau sudah terpasang seperti ini, nah ini kabel yang sehelai ya. Nah ini kita lepas dulu penutupnya ya. Nah seperti ini kita lepas. Dan untuk kabel yang sehelai ini langsung kita lilitkan pada jarum ini ya, suntiknya ini ya. Nah kita lilitkan aja seperti ini. Nah ini udah kita lilitkan. Nah ini lebihnya kita potong aja. Nah seperti ini. Jelas ini ya, ini kabel yang sehelai kita lilitkan pada jarum suntik ini ya. Nah kita tutup kembali ini supaya jadi lebih aman. Dan untuk kabel yang warna hitam ini kita masukkan juga. Sebenarnya ini nggak dipakai, ini dipotong juga nggak masalah. Dan kita kasih isolasi ya pada pangkal alat suntik ini ya di bagian luar. Oke, kita isolasi dulu. Nah setelah dikasih isolasi kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Dan kita masukkan dengan posisi seperti ini ya. Oke. Dan kita gunakan perkat ini supaya tidak mudah lepas. Nah kita masukkan, kita atur serapi mungkin. Setelah masuk seperti ini langsung kita kasih perkat ini supaya tidak mudah lepas. Oke, kita kasih perkat dulu. Nah setelah dikasih perkat hasilnya jadi seperti ini ya. Kita tunggu kering perkat dulu. Sahabat kreatif, nah setelah perkat kering kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Alat super canggih, super pintar dari barang bekas ini. Dari alat suntik juga, komponennya pun juga dari barang bekas. Dan kita lihat fungsi alat super canggih, super pintar ini ya. Nah sahabat kreatif, di sini saya udah siapin ini 4 kabel ya, dimana ini warnanya sama dan kita tidak tahu jalurnya antara ujung yang satu dengan yang lain, ini kita tidak tahu ya. Nah seperti ini, keempatnya ini warna putih. Dan kita coba cek menggunakan alat super canggih, super pintar ini ya. Dan untuk menggunakan alat ini ya, nah ini kita sentuh ya bagian paku atau sekrupnya ini ya. Nah kita cukup sentuhkan seperti ini. Nah, kita pegang aja seperti ini, nggak masalah. Oke, kita lepas dulu penutupnya. Nah seperti ini. Nah kita jangan lupa, nah kita sentuh seperti ini dan kita coba sentuh bagian jarumnya. Nah ini lampu LED warna merah ini menyala ya kalau kita sentuh seperti ini ya. Nah jelas ini. Tapi kalau tidak disentuh sekrupnya ini tidak menyala ya. Nah seperti ini ya, jelas ini. Sekarang kita cek kabel ini ya, dengan cara kita cukup sentuh salah satu ujung dari kabel yang menggunakan jari tangan seperti ini. Dan untuk ngecek ujung yang lain langsung kita sentuhkan ujung dari jarum suntik ya. Nah ini menyala, berarti ini satu jalur ya, kabelnya ini satu jalur. Kalau tidak satu jalur ini enggak menyala ini ya, lampu yang warna merah ini ya. Coba cek kabel yang lain. Nah terus kita sentuhkan ujung dari alat suntik ini atau jarum.
Nah, ini kalau menyala seperti ini tandanya satu jalur ya. Dan kalau tidak satu jalur ini, nah ini tidak menyala ini ya, kalau bukan satu jalur ya. Nah, sekarang kita pegang seperti ini ya supaya lebih jelas seperti ini. Dan kita cek ujung yang lain menggunakan ini alat yang sudah kita buat seperti ini. Nah, ini kalau nggak satu jalur ini nggak menyala ini ya, dengan yang kita pegang ya. Nah, ini menyala ini ya, berarti ini satu jalur dengan yang kita pegang ini ya, yang sebelah kiri ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.